Oke, bismillah teman-teman semua, bertemu kembali kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sehat. Saya doakan buat teman-teman yang ada dimanapun itu, ya, kalian lagi di jalan, kalian lagi ada kesibukan, kalian lagi ada banyak tugas, kalian ada banyak deadline yang harus kita kerjakan. Tapi terlebih dari itu, apapun itu kesibukannya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh penjagaan yang paling terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini atau kemarin-kemarin ada berita yang masih trending sampai hari ini. Berita yang sebenarnya nggak aneh sih, tapi bukan berita yang nggak aneh, tapi tapi berita yang sebenarnya udah banyak ya kasus-kasus yang model kayak gini. Ada seorang pasangan, yang dia tuh pacaran 5 tahun, berhubungan selama 5 tahun. Entah gimana cara kronologi lengkapnya, tapi kasus ini tuh kasus seorang laki-laki yang memutilasi pasangannya. Yang bahkan bagian dari mutilasi atau bagian dari potongan-potongan kecil pasangannya itu ditaruh di kresek hitam di dalam rumahnya. Gila banget ya, sinting. Nah, pertanyaannya apakah kasus ini cuman ada atau muncul ketika hari ini? Ya, jawabannya enggak. Dan ternyata banyak gitu. Kalau misalnya kita lihat, kita research lagi, kita searching lagi berita-beritanya, ternyata banyak kasus-kasus mutilasi, pemotongan, segala macam. Why? Kita pengen cari sebuah jawaban kenapa ini terjadi. Kenapa? Maka kalau misalnya kita jujur teman-teman, kasus ini tuh cuman sekedar kasus ini tuh bukan hanya sekedar sebuah kasus kriminal. Ya. Ini perlu kita catat bahwa kasus ini bukan cuma sekedar kasus kriminal, tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah kondisi di mana satu orang yang psikopat, satu orang yang gila, jangan-jangan bukan satu orang ya, bahkan banyak gitu. Dan ini adalah ini menjadi sebuah cermin besar, betapa rusaknya cara kita memaknai cinta hari ini. Ini yang paling bahaya teman-teman. Ini fenomena yang terjadi hari ini sampai hari ini, yaitu apa? Yaitu fenomena ketika kita bingung dalam memaknai makna cinta. Cinta itu yang kayak gimana sih? Maka kita pengen gali nih hari ini gimana cinta yang kemudian diajarkan Nabi, cinta yang diajarkan Islam, cinta yang membawa kedamaian. Kita pelajari ini teman-teman. Dan titik poinnya ya, sampai kapanpun cinta itu nggak pernah bisa diraih sama apa? Sama yang namanya pacaran. Percaya. Ini kita kunci. Kita ini udah sepakatin. Kalau ternyata cinta itu nggak bisa dibuktikan lewat pacaran. Pacaran yang haram, pacaran yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu teman-teman, kita ini sekarang hidup di zaman dimana cinta itu dinormalisasikan, menjadi sebuah kebiasaan yang itu tuh akhirnya kita terlepas dari yang namanya aturan. Pacaran itu dianggap biasa. Atau bahkan yang paling parahnya adalah pacaran itu dianggap jadi suatu budaya dan kehormatan. Suatu yang kita banggakan gitu. Kalau misalnya gue dapet pacar ya gue jadi orang yang keren gitu. Gue diperhatikan gitu. Gue diprioritaskan. Gitulah kurang lebih. Padahal hubungan tanpa iman itu ibarat seperti bangunan tanpa pondasi. Artinya apa? Artinya rapuh. Hari ini mungkin kita bisa bilang I love you. Besok bisa jadi kita berubah jadi I hate you atau mungkin I kill you. Gak ada yang tahu. Hari ini kita bilang I love you, besok I hate you, besoknya lagi I kill you, dan ini terjadi dengan berita yang baru kita dengar ini. Ada seorang yang memutilasi pasangannya. Gak bisa diterima dengan akal teman-teman. Ditega mencabut nyawa orang yang dulu dia cintai, yang dia puja-puja, yang paling deket sama dia. Dan kita gak mau dong itu terjadi sama kita, ya kan? Nah, maka cinta yang tidak diarahkan, ya, itu sama yang namanya akhirat, sama yang namanya Allah, sama tujuan yang memang benar, maka akhirnya tuh akan berujung dengan obsesi. Jadi cintanya tuh berubah jadi obsesi.
Di sini kita nggak nyalahin cintanya ya teman-teman, tapi kita nyalahin bagaimana kita menyalurkan cinta itu. Jadi yang salah bukan perasaan kita suka sama orang itu yang dilarang, enggak. Islam itu nggak ngelarang orang buat sayang. Islam itu nggak ngelarang kita buat cinta sama orang lain. Tapi apa? Islam itu melarang ketika cinta itu malah merusak. Itu titik poinnya. Maka apa? Kita tuh harus hari ini kita harus memberanikan diri, kita melatih diri kita untuk bisa. Kita tuh harus berani bilang kalau ini bukan cinta. Kalau misalnya kamu lagi ada di waktu yang senggang tiba-tiba ada orang datang, orang yang kamu nggak kenal tiba-tiba datang bilang cinta, muji kamu, ngerayu kamu harus berani bilang kalau misalnya ini bukan cinta. Kita latih terus. Kita harus berani bilang itu, karena cinta yang benar itu adalah cinta yang menjaga. Ya, kita udah tahu lah, kita udah paham gimana definisi cinta yang sebenarnya, cinta yang harusnya kayak gimana tuh. Itu udah kita clear, teman-teman. Cinta yang harus menenangkan, yang membawa sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang cinta sebenarnya. Dan Islam mengatur itu dengan sebegitu indahnya. Gitu. Maka dari sinilah masalahnya gitu. Di sini masalahnya, selama kita terus menjauh dari nilai-nilai Allah, dari nilai-nilai yang Allah sudah tetapkan, aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan, maka kita selamanya akan menganggap hubungan yang bebas itu akan wajar-wajar aja kok, biasa-biasa aja kok. Selama kita nih masih belajar cinta itu dari film, dari Hollywood, dari bacaan tulisan, dari drama, dari lagu-lagu patah hati, maka kasus-kasus mutilasi ini akan terus berulang kembali. Gak ada yang tahu. Dan jangan-jangan itu akan terjadi sama kita. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai teman-teman. Jangan sampai. Maka ini bukan cuma waktu kita untuk marah-marah di kolom komentar, teman-teman. Bukan cuma kita sekedar meluapkan kok ada laki-laki yang kayak gitu. Enggak cuma sekedar itu. Tapi ini waktu kita introspeksi, kita dikasih kesempatan sama Allah. Nih, lihat manusia, lihat nih. Karena pacaran nih kayak gini nih jadinya. Karena sesuatu yang kamu itu melanggar aturanku ini jadinya. Itu peringatan keras dari Allah buat kita. Harus kita sadar itu. Apakah kita masih mau membudayakan cinta bebas yang Allah larang? Apakah kita masih percaya cinta itu cukup tanpa iman? Atau kita justru belajar untuk mengetahui gimana cara mencintai yang benar. Bagaimana cinta yang menjaga, yang membawa ke surga, yang tidak meninggalkan luka. Itu yang kita pengen kan? Itu yang kita semua inginkan, kita mimpikan kan? Maka sahabat, kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Oke. Kita punya masa lalu, katakanlah masa lalu kita buruk, masa lalu kita belum cukup baik, tapi gini, kita memang tidak bisa mengubah masa lalu kita, atau kita memang tidak bisa, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih bisa punya kesempatan besar untuk mengubah masa depan. Jadi jangan lihat masa lalu, jangan lihat orang itu dari masa lalu. Kayaknya nggak bisa berubah nih karena gue nggak merasa itu namanya bacot. Ya, itu namanya banyak omong. Itu namanya adalah alasan buat kamu gak berani berubah. Itu. Jadi kalau teman-teman mulai hari ini, mulai sekarang, jangan pernah kita lagi romantisasi cinta yang salah. Jangan kita normalisasi dan romantisasi cinta yang sebenarnya salah. Gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita benar-benar cinta sama orang, maka cintailah dia dengan cinta yang memang Allah ridhoi. Yang Allah memang sudah tetapkan itu dalam sebuah aturan gitu teman-teman. Karena cinta yang benar itu tidak pernah meninggalkan luka. Karena cinta yang benar itu selalu menjaga dan akan membawa kita sampai ke surga. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu di see you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.